Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Saputra, NIM 2008 03102 047. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembiayaan leasing. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan leasing di Indonesia. Usaha leasing sewa guna usaha sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria mewujudkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah, dan binatang piaraan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak sistem hukum yang mencantumkan leasing sebagai salah satu metode pembiayaan perkembangan usaha di bidang industri pertanian, manufaktur, dan transportasi, membawa banyak jenis peralatan yang memungkinkan untuk dibiayai dengan cara leasing. Kegiatan usaha leasing baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Tanggal 7 Januari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Selanjutnya, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan tertanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Untuk mendukung perkembangannya, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan 650 MK 451174 tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materi terhadap usaha leasing. Dengan dikeluarkan kebijakan delegasi 20 Desember 1988 atau disebut Pak Des 21998, kegiatan usaha leasing termasuk dalam perusahaan pembiayaan. Di samping itu, Kepres nomor 61 tahun 1984 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 125 KMK 013 1988 tanggal 20 Desember 1988 merupakan bagian dari Pak Des 88 di mana lembaga pembiayaan adalah barang usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dan secara langsung dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengertian leasing. Terkait pengertian leasing sendiri, menurut keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 KMK 011991, pengertian leasing adalah suatu kegiatan pembayaran berbentuk penyediaan barang dan modal untuk sewa guna usaha. Hak opsi atau juga hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh seorang nasabah dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan alat atau barang modal untuk usaha maupun produksi. Aktivitas tersebut dilakukan antara pemilik barang modal dengan nasabah di mana pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur atau dicicil. Misalkan, nasabah mengkredit mobil melalui leasing untuk kemudian disewakan. Adapun pemilik barang modal aktiva disebut sebagai lessor, sementara pihak nasabah pengguna ialah lessee. Nantinya pihak lessor menyediakan barang atau modal yang diperlukan oleh lessee sebagai imbalannya. Lessee harus melakukan pembayaran secara berkala kepada lessor. Akan tetapi, bila ternyata nasabah tidak mampu melunasi, maka lessor dapat mengambil kembali barang tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing. Dalam proses penerapannya, leasing terbagi ke dalam beberapa bentuk. Adapun jenis-jenis leasing adalah yang pertama yaitu capital leasing. Capital leasing merupakan perusahaan leasing dari suatu lembaga keuangan, umumnya
jenis tersebut melayani nasabah yang menginginkan kebebasan untuk menentukan sendiri alat atau modal dengan kriteria dan spesifikasi tertentu. Dalam kata lain, bisa memilih barang apa saja melalui leasing ini. Yang kedua yaitu ada operating leasing. Adapun pula jenis leasing yang akan membeli suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah pengguna. Hal tersebut berarti nasabah hanya perlu membayar biaya rental saja. Sementara harga modal ataupun lainnya ditanggung oleh lessor. Tipe leasing ini dikenal juga dengan sebutan operating leasing. Yang ketiga yaitu sales type leasing. Leasing penjualan atau sales type leasing merupakan salah satu dari jenis-jenis leasing yang umumnya dikelola oleh sebuah perusahaan industri. Tipe ini melakukan penjualan leasing barang dari hasil produksinya. Pada dasarnya terdapat dua macam profit sales type leasing, yakni pendapatan bunga selama jangka waktu leasing serta pendapatan dari penjualan barang. Selanjutnya yaitu leverage leasing. Leverage leasing adalah tipe yang melibatkan pihak ketiga atau kredit provider, sehingga pihak lessor tidak menyediakan pembiayaan sebesar 100%, melainkan hanya sekitar 20-40% saja. Ini dikarenakan sisa tanggungan akan dibiayai oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang terakhir yaitu cross border leasing. Cross border leasing ialah tipe perusahaan leasing yang dilakukan antara negara. Hal ini berarti pihak lessor maupun leasing tidak berada dalam satu negara, namun di dua wilayah berbeda. Umumnya jenis leasing ini hanya dilakukan pada barang dengan nominal tinggi. Yang selanjutnya ada kegiatan yang dilakukan leasing. Dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 1991 tanggal 21 November 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu financial leasing dan operating leasing. Yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leasing, financial leasing. Pada teknik pembiayaan ini, leasing memiliki hak untuk mengembalikan, memperpanjang, atau membutuhkan suatu barang modal, menentukan sendiri jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, dan mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat pemeliharaan, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Lessor hanya akan membayarkan barang modal tersebut kepada supplier dan diberikan kepada leasing. Setelah itu, leasing akan membayarkan uang sewa kepada lessor berkala dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Yang kedua yaitu melakukan sewa guna usaha dengan hak tanpa opsi bagi leasing, yaitu operating leasing. Dalam teknik operating leasing, leasing tidak memiliki opsi untuk memiliki barang modal yang diberikan lessor. Pihak pemilik objek leasing atau lessor membeli barang modal dan disewa guna usahakan kepada leasing. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh leasing tidak mencangkup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Penggunaan barang modal pada teknik ini biasanya dalam jangka waktu yang pendek, dan juga leasing dapat membatalkan perjanjian leasing kapanpun serta mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor. Yang selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Pada bagian ini dijelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan leasing. Yang pertama yaitu lessor. Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Lessor dalam financial leasing bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, leasing adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga yaitu supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan leasing, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.
Yang keempat yaitu bank dan kreditur. Suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditur lain tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hak penyediaan dana kepada lesor. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan leasing. Yang pertama, lessee menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka, waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Yang kedua yaitu lessee melakukan negosiasi dengan lesor mengenai kebutuhan pembiayaan modal. Dalam hal ini, lessee dapat meminta lessee quotation yang tidak mengikat dari lesor. Dalam quotation terdapat syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain keterangan barang, harga, barang cash security, deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa, lessee rental, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Yang ketiga yaitu ada lesor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang diberi syarat-syarat pokok persetujuan lesor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lesor. Yang keempat yaitu penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal pihak-pihak yang terlibat: hak milik jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab dan objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran, angsuran sewa, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada pengiriman order beli kepada pemasok, disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Yang keenam yaitu pengirim barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar selanjutnya diserahkan. Yang ketujuh ada penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lesor, termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang terakhir itu pembayaran sewa, lessee payment, secara berkala oleh lessee kepada lesor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit penjelasan ya dari saya untuk mengenai pembiayaan leasing. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.